Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 yang saya cintai, marilah kita lanjutkan belajar kita tentang materi perbandingan. Untuk kali ini kita akan belajar tentang perbandingan berbalik nilai. Apa yang dimaksud dengan perbandingan berbalik nilai? Perhatikan di sini. Dua besaran dikatakan memiliki perbandingan berbalik nilai jika besaran yang pertama nilainya bertambah, maka besaran yang kedua nilainya berkurang. Atau sebaliknya, jika besaran yang pertama nilainya berkurang, maka besaran yang kedua nilainya bertambah. Perbandingan berbalik nilai dapat kita amati dengan menggunakan tabel, grafik, ataupun persamaan. Perhatikan kalau kita menggunakan tabel. Misalkan di sini ada tabel yang menunjukkan hubungan antara kecepatan dengan waktu tempuh sebuah kendaraan dalam menempuh jarak tertentu. Misalkan pada tabel ini ditunjukkan pada saat kecepatan jika kecepatan itu 150 km per jam, maka memerlukan waktu 2 jam. Tetapi jika kecepatan rata-ratanya 100 km per jam, butuh waktu 3 jam. Dan jika kecepatan rata-ratanya 75 km per jam, butuh waktu 4 jam. Dan jika kecepatan rata-ratanya 60 km per jam, maka memerlukan waktu tempuh selama 5 jam. Nah, perhatikan di sini anak-anak. Kecepatan ini dalam tabel, kecepatan ini semakin kecil. Kecepatan rata-rata pada tabel ini kelihatan semakin mengecil dari 150, 175 dan 60. Sedangkan waktu tempuhnya kalau kita lihat di sini semakin besar dari 2, 3, 4, 5. Dan ini anak-anak bisa merasakan. Kalau anak-anak mengendarai suatu kendaraan dengan kecepatan yang besar, maka butuh waktu yang singkat. Tetapi kalau kecepatannya itu sedikit atau pelan, kendaraannya itu berjalan pelan, maka memerlukan waktu yang lama untuk sampai tujuan. Waktu lama artinya berarti waktunya banyak. Pelan berarti kecepatannya sedikit. Cepat berarti kecepatannya besar. Dan waktunya sedikit. Nah, maka ini dalam tabel ini bisa kita lihat bahwa hubungan antara kecepatan dengan waktu tempuh itu menunjukkan perbandingan yang berbalik nilai. Nah, di sini kita lihat, jadi kecepatan semakin kecil, waktu tempuhnya semakin besar. Ini mengecil, ini membesar. Atau sebaliknya, kecepatan ini membesar, kalau kita baca terbalik dari kanan ke kiri, maka waktu tempuhnya mengecil. Maka hubungan antara waktu tempuh dengan kecepatan itu menunjukkan perbandingan yang berbalik nilai. Bisa kita tunjukkan dengan perbandingan seperti ini. Misalkan yang kita lihat adalah kolom pertama dan kolom ketiga. Kolom pertama dan kolom ketiga. Kecepatannya 150, kecepatan yang pertama, kecepatan yang kedua 75. Ini kalau kita bandingkan berarti 150 banding 75, maka diperoleh perbandingan 2 banding 1. Ini yang kecepatan. Sekarang yang waktu tempuh 2 dengan 4, berarti 2 banding 4. Kita sederhanakan 1 banding 2. Nah, di sini jelas kelihatan perbandingannya terbalik. Ini 2 banding 1, ini 1 banding 2. Nah, maka untuk hubungan antara kecepatan dan waktu tempuh ini bisa kita baca dari tabel ini, kita perbandingkan ini sehingga kelihatan kalau
Ini termasuk golongannya perbandingan berbalik nilai. Itu kalau kita tunjukkan dengan tabel. Nah, ini juga bisa kita tunjukkan dengan grafik. Dengan grafik. Nah, tadi yang kecepatan tadi kalau misalkan kita perpanjang seperti ini. Kita perpanjang seperti ini tabelnya, ini tabelnya. Jadi bisa kita lihat dalam bentuk tabel dan ini bisa kita ubah dalam bentuk grafik. Nah, dalam bentuk grafik sehingga ini sumbu mendatar kita beri waktu untuk waktu tempuh yang satuannya jam, dan yang sumbu tegak kita gunakan untuk kecepatan yang satuannya kilometer per jam. Ini misalkan ini kita satu satuan, kita beri satu satuan, ini satu satuan kita gunakan untuk 20 nilai. Nah, sehingga kita lihat dari tabel ini tadi kita pasangkan pada titik-titik yang ada 2,150, berarti jaraknya waktu tempuhnya 2 jam, kecepatannya 150 dan seterusnya. Nah, sehingga di sini untuk grafik perbandingan berbalik nilai itu grafiknya kelihatan dari kiri ke kanan itu menurun. Nah, sehingga di sini bisa kita baca titik 2,150 artinya waktu tempuhnya 2 jam dengan kecepatan 150 km per jam. 3,100 artinya waktu tempuhnya 3 jam untuk kecepatan 100 km per jam dan seterusnya. Jadi ini bisa kita lihat dalam bentuk tabel juga dalam bentuk grafik. Nah, sekarang dari grafik ini kita bandingkan juga, misalkan kita ambil dari titik 2,150 dengan titik 6,50. Kita bandingkan waktu tempuhnya, berarti yang depan 2 dengan 6. 2 dengan 6 kita bandingkan berarti 1 banding 3. Kemudian yang kecepatannya kita bandingkan, berarti yang kecepatan yang belakang 150 dengan 50. 150 banding 50 kita sederhanakan 3 banding 1. Nah, ini kelihatan juga perbandingannya terbalik, ini 1 banding 3, ini 3 banding 1. Nah, maka di sini jelas kalau hubungan antara waktu tempuh dengan kecepatan itu menunjukkan perbandingan berbalik nilai. Ini kalau kita lihat dalam bentuk grafik. Bentuk yang ketiga yaitu persamaan perbandingan berbalik nilai. Jika misalkan besaran P dan Q ini masing-masing memiliki ukuran, misalkan X1 dan X2 ini untuk besaran P, dan Y1 dan Y2 ini untuk besaran Q. Maka jika ini berbalik nilai, kita misalkan seperti ini, X1 menghasilkan Y1 dan X2 menghasilkan Y2, dinyatakan dalam bentuk persamaan, maka perbandingan berbalik nilai ini persamaannya, perhatikan tertulis di sini X1 menjadi X2. Tadi kalau berbalik nilai kan yang satu semakin besar, yang satunya semakin kecil, meningkat, menurun. Nah, jadi ini misalkan X1 dan X2-nya ini meningkat, maka Y1 dengan Y2-nya menurun. Nah, supaya sama-sama meningkat maka dibalik, kan berarti kalau misalkan Y1 X1 X2 ini meningkat, Y1 Y2 menurun, kalau dibaca dibalik berarti Y2 ke Y1 meningkat. Nah, supaya sama-sama meningkat maka ini kita balik. Nah, seperti ini X1 banding X2, Y2 banding X1. Ini untuk persamaan perbandingan berbalik nilai. Jadi misalkan seperti ini, sebuah mobil menempuh jarak dalam waktu 6 jam dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jika kecepatan rata-ratanya itu 90 km per jam, berarti berapa waktu yang diperlukan? Nah, perhatikan di sini
kecepatan 60 km per jam butuh waktu 6 jam. Kalau kecepatannya ditingkatkan berarti 690, maka anak-anak bisa membayangkan kalau kecepatannya ditambah berarti kan jalannya semakin cepat sehingga waktunya semakin sedikit. Nah, sehingga ini kecepatannya bertambah, waktunya berkurang. Ini bertambah, ini berkurang. Nah, supaya sama-sama bertambah, maka ini bertambah, maka dibalik membacanya X menjadi 6 berarti bertambah, maka X banding 6. Sehingga nilainya menjadi sama-sama meningkat. Ini untuk menuliskan perbandingan berbalik nilai. Perhitungannya sama seperti pada saat perbandingan senilai setelah dibuat dalam bentuk persamaan perbandingan. Nah, jadi misalkan seperti ini tadi, kita lanjutkan perhitungannya. Tadi 6 jam itu dengan kecepatan 60 km. Nah, kalau kecepatannya 90 berapa jam? Nah, maka karena ini berbalik nilai, maka persamaannya tadi kita tulis seperti ini. Maka nanti hati-hati anak-anak untuk menyelesaikan soal itu senilai atau berbalik nilai, maka anak-anak harus sudah bisa membedakan. Nah, ini kita buat dalam bentuk persamaan perbandingan. Ini meningkat kecepatan. Kalau kecepatan meningkat, maka waktu tempuhnya berkurang. Nah, sehingga termasuk golongannya berbalik nilai. Nah, kalau membuat persamaan berbalik nilai tadi seperti ini. 60 per 90, 60 banding 90, X banding 6, X banding 6. Nah, kalau sudah seperti ini kita kalikan seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. 90 kali X, 60 kali 6. Nah, sehingga diperoleh 4. Maka artinya waktu yang diperlukan adalah 4 jam. 4 jam. Nah, ini untuk contoh yang pertama. Sekarang untuk permasalahan yang kedua, misalkan seperti ini. Suatu pekerjaan itu dapat diselesaikan oleh 12 orang pekerja selama 10 hari. Ada suatu pekerjaan, kalau pekerjanya itu 12 orang, maka selesai 10 hari. Nah, tetapi jika menginginkan selesainya 8 hari, nah, kalau 8 hari itu waktunya kan semakin sedikit. Kalau semakin sedikit, artinya itu pekerjaan semakin cepat apa semakin lambat, anak-anak? Nah, kalau waktunya semakin sedikit berarti pekerjaan itu kan semakin cepat. Cepat selesai maksudnya. Nah, supaya pekerjaan itu cepat selesai, maka 12 orang pekerja ini perlu ditambah apa dikurangi? Nah, anak-anak bisa memahami suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh 12 orang selesai 10 hari. Kalau pengen cepat selesai, misalkan 8 hari, maka orangnya pasti ditambah, bukan dikurangi. Kalau dikurangi malah nanti semakin lama tidak selesai-selesai. Nah, maka di sini pertanyaannya berapa banyak pekerja yang harus ditambahkan, karena orangnya pasti ditambah. Nah, maka kalau kita buat tabel seperti ini, tadi banyak pekerja 12. Waktu perkiraan selesai 10 hari. Jadi kalau pekerjanya 12, maka waktunya 10 hari. Nah, kalau menginginkan waktunya hanya 8 hari, maka pekerjanya berapa? Nah, maka ini anak-anak bisa kita pahami di sini. Suatu pekerjaan kalau waktunya dibuat semakin singkat, artinya cepat selesai, waktunya berkurang, maka pekerjanya ditambah. Ini waktunya berkurang, pekerjanya bertambah. Nah, sehingga terbalik. Maka ini termasuk golongannya perbandingan berbalik nilai. Nah, maka tadi menuliskan persamaannya kalau berbalik nilai 12 bandingkan X, 8 bandingkan 10, sehingga 12 per X sama dengan 8 per 10. Nah, kalau sudah bisa membuat persamaan perbandingannya ini,
maka kita selesaikan seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kita kalikan, berarti 8 kali X 12 kali 10, sehingga diperoleh 120 dibagi 8, maka X nya 15. Nah berarti ini X nya 15, berarti yang semula pekerjanya itu 12 butuh waktu 10 hari. Nah sekarang kalau pengen menyelesaikannya 8 hari, maka pekerjanya sebanyak 15. Nah tapi hati-hati, jangan terkecoh. Yang ditanyakan berapa banyak pekerja yang harus ditambahkan. Kalau semula 12 orang, sekarang menjadi 15 orang, berarti yang ditambahkan berapa? Maka yang ditambahkan adalah 3 orang pekerja. Maka sini jawabannya, berapa banyak pekerja yang harus ditambahkan? Banyak pekerja yang harus ditambahkan sebanyak 3 orang pekerja. Nah demikian anak-anak untuk mempelajari perbandingan berbalik nilai dengan tampilan menggunakan tabel bisa, grafik bisa, ataupun persamaan perbandingan berbalik nilai. Nah ini silahkan anak-anak dipelajari, diperhatikan. Jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Cukup sampai di sini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.